Ruang Kuliah menjawab pertanyaan seputar pendidikan agama Islam, Islam Ulil Albab, dan Islam Rahmatan Lil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Indonesia yang berbahagia, pada kesempatan kali ini marilah kita mengkaji sejenak makna Rasulullah SAW sebagai rahmatan lil alamin. Kita tahu bahwasanya Nabi Muhammad Rasulullah SAW itu adalah Nabi sekaligus Rasul akhir zaman yang diutus untuk membawa risalah Islam kepada kita semua. Kemudian di dalam Al-Quran ada ayat yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ayat ini maknanya adalah yang pertama, bahwasanya Islam itu diutus kepada kita tidak lain dan tidak bukan adalah sebagai rahmat bagi seluruh alam. Rahmat artinya adalah kasih sayang. Dengan kata lain, agama Islam itu membawa kedamaian, keselamatan, kenyamanan, kebahagiaan bagi pemeluknya dunia dan akhirat. Sebagaimana makna Islam sendiri itu adalah dari kata salimah yang berarti selamat, damai, bahagia, sejahtera, dan seterusnya. Namun dari ayat itu makna yang kedua adalah bahwa Rasulullah SAW sebagai pembawa risalah Islam itu juga sebagai rahmat. Artinya kehadiran Nabi SAW itu adalah bentuk kasih sayang, bentuk rahmat kepada seluruh alam, bukan hanya manusia. Misalnya kita bisa lihat bahwasanya kehadiran beliau Rasulullah yang diutus kepada kita itu adalah memberikan petunjuk, seperti firman Allah, "Walladzi arsala rasulahu bil huda." Jadi Rasulullah itu adalah petunjuk, hidayah. Kita tahu Islam, kita tahu iman, kita tahu jalan yang benar, tidak lain dan tidak bukan adalah dari Rasulullah. Dahulu misalnya ketika Al-Quran diturunkan melalui Jibril, yang pertama kali menerima itu adalah Rasulullah, dan beliau mengajarkan kepada para sahabat. Inilah makna nilai rahmatan lil alamin pada diri Rasulullah sebagai petunjuk. Bisa kita bayangkan jika seandainya kita tidak mengenal ajaran yang dibawa oleh Rasulullah, bisa jadi kita dalam kondisi yang sesat. Sebagaimana dulu masyarakat Mekah yang disebut jahiliyah. Jahiliyah itu adalah masyarakat yang sesat, yang bodoh, yang peradabannya rendah. Jadi itu ada yang pertama. Dan yang kedua, Rasulullah sebagai rahmat bagi seluruh alam. Bisa kita lihat bahwa pribadi beliau itu adalah teladan kelembutan dan kasih sayang. Rasulullah itu dalam seluruh aspek hidup beliau mencerminkan kelembutan, sangat baik. Musuh itu ketika ketemu beliau, seperti dulu kita baca sejarah Umar bin Khattab marah ketemu beliau, berniat membunuh. Begitu jumpa, hatinya luluh, kemudian justru masuk Islam. Tidak bisa kita sangkal juga para sahabat itu cintanya kepada beliau sangat dalam, ya, karena beliau itu lembut baik. Ada cerita misalnya beliau ketika membawa risalah Islam ini ke Taif, kemudian di sana disambut dengan sambutan yang sangat buruk. Beliau bahkan dilempari batu, tapi beliau tidak membalas. Kelembutan ini menjadi ciri daripada Rasulullah. Dan di ayat Al-Quran disebutkan bahwasanya kalau tidak karena kelembutanmu wahai Muhammad, niscaya orang-orang akan lari darimu. Tetapi Nabi Muhammad adalah pribadi yang sangat lembut, sangat penuh dengan cinta. Beliau sangat kasih sayang kepada siapapun, bukan hanya kepada manusia, termasuk kepada binatang, pada tumbuhan, dan seterusnya. Itu adalah alasan kedua yang bisa kita kemukakan bahwasanya Rasulullah itu adalah seorang yang penuh dengan
rahmat bagi seluruh alam. Yang ketiga, sahabat Tunisia yang berada dimanapun juga, beliau itu Rasulullah SAW adalah seorang yang tekun menyebarkan nilai kedamaian, cinta, kasih sayang itu bukan hanya pada diri beliau tetapi diajarkan. Kita tahu misalnya hadis-hadis yang memberikan larangan kepada kita tidak boleh buang air di sungai yang menggenang, tidak boleh buang hajat di pohon yang di situ tempat orang berteduh. Bahkan ketika kita menyembelih hewan tidak boleh menyiksa, harus menggunakan pisau yang tajam supaya cepat membunuh dan seterusnya. Ini adalah bukti bahwa beliau itu penyebar kasih sayang, penyebar kelembutan, penyebar kedamaian. Kita perhatikan hampir seluruh peperangan di dalam Islam itu adalah karena beliau dan para sahabat membela diri. Kalau tidak karena didesak oleh keadaan dan karena kejahatan kaum musyrikin yang susah untuk dielakkan, maka perang itu tidak terjadi. Bahkan perang pun ada akhlaknya. Kita tidak boleh membabi buta ketika berperang. Membunuh misalnya perempuan yang tidak berdosa. Menghancurkan rumah ibadah agama lain juga tidak boleh. Kemudian kita nggak boleh misalnya membunuh anak-anak. Kita harus bisa membedakan mana warga sipil dan tentara, pendeta, tokoh agama lain juga tidak boleh kita membabi buta kemudian bunuh semuanya. Ini adalah akhlak-akhlak dalam peperangan. Ternyata beliau sangat peduli, bahkan dalam peperangan pun ada akhlaknya. Inilah saya kira yang penting kita contoh dari beliau, bukan hanya sebagai pribadi yang penuh dengan kelembutan, tapi cinta itu diajarkan. Beliau tidak memberikan kesempatan bagi kekerasan, apalagi menyebarkan ajaran Islam dengan pedang sebagaimana disalahpahami oleh sebagian manusia. Saya kira itu sahabat Indonesia yang berbahagia, bisa kita mencontoh pribadi Rasulullah SAW sebagai rahmat atau kasih sayang bagi seluruh alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Kuliah menjawab pertanyaan seputar pendidikan agama Islam, Islam Ulil Albab, dan Islam Rahmatan Lil Alamin. Ruang Kuliah, persembahan dari Radio Dakwah Unisia, suara kebaikan, inspirasi kehidupan.